Sembah bagimu, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sembah bagimu, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Aku datang di malam duka karena kematian-Mu, ya Yesus. Aku datang dalam keheningan sambil melantunkan lirih pujian padamu. Terimalah pengadilanku di hadapan-Mu, oh Tuhan. Waktu terus berjalan tanpa henti. Sampai saat ini, aku masih merasakan kasih-Mu. Siapakah aku ini, Tuhan? Hingga Kau rela berkorban, bahkan mati bagiku. Kau angkat aku tinggi ke atas sebagai anak-Mu. Siapakah aku ini, Tuhan? Pribadi yang penuh dosa, namun Engkau kasih. Siapakah aku ini, Tuhan? Walau kami selalu berbuat salah dan dosa padamu, pengampunan-Mu tidak pernah. Siapakah aku ini, Tuhan? Sehingga Kau menyebut aku biji mata-Mu. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya persilahkan panjenengan mengakui setiap dosa dan kesalahan yang sudah dilakukan. Saya persilakan panjenengan mengakui setiap dosa dan kesalahan kepada Tuhan lewat doa secara pribadi. Sebab tidak satu pun di antara kita yang tidak berdosa. Tidak satu pun di antara kita yang mampu menghapus dosanya sendiri. Karena itu, mari saudaraku, kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Ungkapkan semua salahmu, ungkapkan semua dosamu yang kau pendam dalam hatimu. Sampaikan semuanya kepada Tuhan. Dan mintalah pengampunannya supaya Ia dengar dan Ia melihat kesungguhan hatimu, sehingga pengampunannya pun diberikan juga kepadamu. Kesempatan bagi panjenengan berdoa secara pribadi, panjenengan diperkenankan mengungkapkannya. Nanti
saya yang akan mengamini. Kami akan memandu doa panjenengan dengan instrumen lagu Yesus Ingat Aku. Yesus ingat aku di dalam kerajaanmu. 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 Pembacaan Alkitab dari Matius 27 ayat 57 sampai 61. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang kita baca tadi, mari terlebih dahulu kita mohon terang Tuhan, kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Di malam Sabtu sunyi ini Bapa, di tengah kesunyian dan duka cita yang kami alami karena kematian-Mu itu, kami ingin membaca, kami ingin merenungkan bacaan kami. Kiranya Tuhan berkenan memberikan terang bagi kami semua, supaya Bapa, perenungan kami malam hari ini dapat menjadikan kami makin memahami apa yang Kau kehendaki atas kami. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, peristiwa kematian adalah sebuah peristiwa yang sangat membawa duka bagi siapapun. Apalagi kematian itu dialami oleh orang yang begitu kita cintai, orang yang begitu dekat dengan kita. Dalam suasana duka itu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan melakukan banyak hal supaya kita merasa dihiburkan atas peristiwa kematian itu. Sebab kematian itu menjadikan kita begitu kehilangan atas saudara kita yang mengalaminya, atas orang yang ada di dekat kita yang kemudian terpisah dengan kita karena kematian itu.
Saudara-saudaraku yang terkasih, peristiwa kematian yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah peristiwa yang cukup membingungkan bagi kita. Kita bingung apakah kita harus berduka ataukah kita harus bersukacita. Sebab atas kematian yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus ini, saudara-saudaraku yang terkasih, kita mengalami sesuatu yang sungguh luar biasa, yaitu kita yang dulunya adalah orang berdosa, orang yang telah terancam oleh kematian, orang yang akan hidup dalam kematian kekal. Atas kematian itu kemudian kita dibebaskan dan memperoleh janji keselamatan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Apakah kita harus berduka ataukah kita harus bersukacita? Yang jelas Bapak Ibu Saudara-saudara, dua hal itu bercampur dalam hati kita. Kita merasa berduka karena Tuhan Yesus mati, tapi kita juga pun bersukacita karena kematiannya itu membawa kita dalam keselamatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea ini adalah wujud ucapan syukur sekaligus duka cita yang ia alami oleh karena kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memiliki respon yang baik atas apa yang terjadi, kemudian meminta jasad Tuhan Yesus untuk dirawat sebagai wujud penghormatan terakhir dari dirinya bagi Tuhan dan gurunya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam tradisi gereja, hari ini adalah Sabtu Sunyi, di mana kita mengenang kematian Tuhan Yesus, di mana kita mengenang duka cita dan kesedihan yang dialami oleh para murid, di mana kita harus mencoba memahami tentang kematian itu untuk apa. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, hal yang terpenting adalah hari ini dalam kematian Tuhan Yesus Kristus itu kita diajak untuk mengkoreksi diri kita masing-masing, mengkoreksi kehidupan kita selama ini. Kita harus melihat kembali ke belakang. Apakah perjalanan hidup kita itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan? Kematian Tuhan Yesus ini adalah sebuah wujud perjuangan atas kasih dan cinta yang ia arahkan bagi kita manusia. Dia sampai rela bertaruh nyawa dan mau turun dalam kerajaan maut hanya untuk memperjuangkan keselamatan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, perjuangan Tuhan yang sungguh luar biasa ini jangan kita sia-siakan. Jangan kita hanya melakukan hal-hal rutinitas dalam kehidupan ini, tetapi kita mari betul-betul memeriksa keberadaan kita. Mari kita betul-betul melihat perjalanan hidup kita yang lalu. Jikalau memang perjalanan hidup kita masih belum sesuai dengan harapan Tuhan, jika memang kehidupan kita itu belum menunjukkan bahwa diri kita ini adalah umat yang telah ditebusnya, mari kita memperbaiki diri kita supaya makin hari hidup kita itu makin berkenan bagi Tuhan. Supaya kematiannya itu tidak sia-sia, saudara-saudara. Mari kita terima Tuhan kita itu dengan sungguh-sungguh. Kita terima Tuhan dengan baik. Kita terima cinta dan kasih-Nya itu dengan tangan terbuka. Dan izinkan Tuhan merengkuh kita untuk bersatu dengan keselamatan yang Dia perjuangkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita patut bersyukur
atas apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Kita wajib berterima kasih atas apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Dia menganggap kita sebagai anak-anaknya. Dia menganggap kita sebagai bagian dari dirinya. Sehingga ia mau bertaruh nyawa supaya kita diselamatkan. Hari ini, di Sabtu Sunyi ini Bapak Ibu, biarlah ini menjadi awal yang baru buat kita semua untuk menapaki hidup yang lebih baik lagi. Mari kita menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya, dan mari kita menjalani hidup sesuai dengan harapannya. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang terbaik, supaya kematiannya itu sungguh-sungguh berguna buat kita. Cinta yang Tuhan berikan sampai pada kematiannya, itu adalah cinta yang menyelamatkan buat kita. Selamat hari Sabtu Sunyi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas nasihat firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk melihat jauh ke dalam hati kami, sehingga kami dapat melihat apakah kami ini telah layak di hadapan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani hidup makin hari makin baik, supaya Bapa, Engkau bersukacita atas kami, dan Engkau berbahagia sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas sabda-Mu malam hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan, kami akan menaikkan beberapa doa syafaat kami Tuhan. Yang pertama untuk gereja kami, GKJ Kebon Agung tercinta ini. Berdoa untuk segala sesuatunya yang ada di dalam gereja ini ya Tuhan, baik rencana, program, dan apapun yang sedang kami proses sampai detik ini. Berkati Pak Pendeta Teguh, keluarganya, maupun dalam segala pelayanannya ya Tuhan, yang dilakukan di gereja ini, kiranya Tuhan selalu memberkati setiap langkah kakinya, untuk boleh menjadi seturut dan kehendak-Mu saja. Berkati juga para majelis untuk boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dan kami Tuhan sebagai jemaat di gereja ini boleh membantu dalam perkembangannya. Tuhan tak lupa juga berkati KPAR, KPPM, Pamong-Pamong, dan sebagainya dalam pelayanannya untuk boleh dapat menjalankannya dengan baik, memuliakan nama Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk segala program-program Tuhan yang ada di dalam gereja ini, baik dalam prosesnya maupun kami yang bekerja akan program tersebut. Tuhan boleh berkati dan boleh ikut andil dalam programnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkatilah pemerintahan bangsa kami Indonesia, berikanlah hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin bangsa. Berkatilah dari Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati, hingga RT dan RW, serta Kepala Keluarga. Engkau berikan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, bangsa kami Indonesia sedang berperang melawan virus yaitu COVID-19. Berkatilah orang-orang yang terkena virus tersebut ya Tuhan. Dengan kuasa tangan-Mu saja, Engkau sembuhkan mereka. Tuhan, berkatilah juga kami, masyarakat Indonesia, supaya kami dapat terhindar dari virus COVID-19 ya Tuhan. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan untuk melawan virus tersebut. Inilah seru doa kami ya Tuhan, haleluya. Ya Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang Tuhan kepadamu, membawa doa dan ucapan syukur. Kami berdoa untuk warga jemaat-Mu ini Tuhan. Berkatilah tiap pribadi lepas pribadi. Terkhusus kami berdoa Tuhan untuk warga yang sedang sakit. Berkatilah untuk proses penyembuhan maupun pemulihan bagi warga yang sedang lemah tubuhnya. Juga Tuhan berkatilah untuk para medis yang sedang bekerja. Berikanlah mereka kekuatan dan kesabaran dalam merawat orang sakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk warga yang berulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Berkatilah mereka Tuhan agar tetap bertumbuh di dalam Engkau. Tak lupa juga kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang sedang berada di dalam jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, maupun yang dalam bangku perkuliahan. Berkatilah agar kami dapat belajar dengan baik, membanggakan orang tua, terlebih dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah pula orang-orang yang sudah bekerja. Berikanlah semangat dan lancarkanlah rezekinya Tuhan. Terlebih dapat menjadi berkat bagi sekitarnya.
juga orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Kiranya mereka dapat berharap kepada Engkau, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk orang-orang yang belum mendapatkan pasangan hidup. Berkatilah kami semua, Tuhan, agar dapat mengandalkan Engkau di dalam setiap proses kehidupan kami. Terlebih orang-orang yang sudah mendapatkan pasangan hidup ataupun sudah menikah. Berkatilah mereka, Tuhan, agar selalu menjaga hubungan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami. Amin. Ya Bapa dan Tuhan, kami tidak tahu harus bersyukur atau berduka atas kematian-Mu. Tapi kami mengetahui Tuhan, bahwa kematian-Mu itu adalah untuk hidup kami. Kami tidak tahu Tuhan, apakah kami harus bergembira atau berduka atas derita yang Kau alami. Kami tahu bahwa semuanya itu terjadi untuk keselamatan kami. Bapa yang baik, kami hanya mampu berterima kasih atas peran yang Kau berikan sebagai Bapa, sebagai penyelamat dan penebus atas hidup kami. Hari ini Tuhan adalah malam duka cita, di mana Engkau masih bertempur di alam kematian, di mana Engkau turun jauh begitu dalam ke dunia orang mati, hanya untuk kami semuanya. Kami berserah sepenuhnya Tuhan dengan segala ucapan syukur atas segala pengorbanan yang Kau berikan. Bapa yang baik, ajar kami untuk senantiasa dapat mengingat-Mu. Ajar kami supaya kami dapat mengingat setiap ajaran dan teladan-Mu, yaitu supaya kami dapat saling mengasihi, saling melayani dalam kehidupan ini.
Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, pribadi kami dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kiranya Engkau membimbing dan menuntun kami, supaya jalan hidup kami Bapa hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan sungguh kami dapat menjadi hamba dan anak-anak yang terbaik dari-Mu. Inilah Bapa doa dan permohonan kami. Inilah Tuhan syafaat kami. Kami haturkan kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapa Tuhan kami, mampukan kami untuk menjalani hidup sesuai dengan harapan-Mu, supaya kematian-Mu Bapa menjadi penguat dalam kehidupan kami. Mampukan kami juga untuk dapat mengingat-Mu senantiasa dan menjalani hidup sesuai dengan teladan. Kami mohon berkat dari-Mu Tuhan. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, Tuhan Yesus Sang Putra dan Roh Kudus, biarlah mengurapi kami hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.